Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, pernahkah kita mendengarkan salah satu sahabat kita atau keluarga kita pada saat menghadapi sesuatu, apakah itu mengenakan ataukah tidak? Seringkali dia mengucapkan, ini sudah takdir Tuhan. Misalkan mengalami kegagalan, kemudian mengalami kesuksesan. Jawabannya selalu, ini adalah takdir Tuhan. Seolah-olah di dunia ini tidak ada kebebasan untuk kita. Semua sudah dikendalikan dan ditakar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kira-kira seperti apa teman-teman istilah takdir ini? Baik menurut sains maupun menurut agama. Jadi perlu diketahui bahwa takdir adalah sebuah ketentuan, ukuran, dan kepastian yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang berlaku pada seluruh isi alam semesta ini. Ini semua sudah disinggung di dalam Al-Quranul Karim bahwa matahari dan rembulan berputar pada garis edarannya, dan itu merupakan takdir Tuhan. Dan masih banyak penyebutan takdir dalam ayat-ayat yang lain yang memiliki makna sangat berdekatan, yaitu takdir berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada perilaku alam semesta ini. Nah, karena adanya takdir atau kepastian perilaku alam inilah, maka ilmu pengetahuan alam menjadi berkembang dan bisa berdiri kokoh sampai hari ini, dan bahkan akan terus berkembang dari waktu ke waktu sampai akhir zaman. Takdir adalah perpaduan dari qadha dan qadar. Qadha adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman sebelum diciptakannya alam semesta yang disebut dengan zaman azali, sesuai dengan kehendaknya, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan seluruh makhluknya. Adapun qadar sendiri adalah perwujudan atau manifestasi dari qadha dalam kadar tertentu. Ibaratnya, qadha adalah sebuah rencana atau konsep, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari rencana atau konsep tersebut. Dalam Islam, percaya dengan adanya takdir adalah bagian dari rukun iman yang keenam. Artinya, jika ada seseorang yang mengaku sebagai muslim, kemudian tidak percaya dengan adanya takdir, maka dia tidak memiliki iman yang sempurna atau tidak disebut dengan mukmin. Saudaraku sekalian, dalam sains modern terdapat ketertarikan yang mendalam terhadap konsep determinisme, yang mana polanya memiliki kesamaan dengan takdir yang dijelaskan di dalam agama Islam. Teori determinisme mengacu pada pandangan bahwa segala kejadian di alam semesta ini merupakan akibat dari sebab-sebab tertentu yang bisa diprediksi sebelumnya. Misalkan kita melihat kesuksesan seseorang, maka sebetulnya kesuksesan itu bisa kita lihat, bisa kita lacak polanya sejak dia masih kecil. Sehingga takdir dia pada saat dewasa tidak jauh beda dengan karakternya di zaman kecil. Ini menurut teori determinisme. Dalam ilmu fisika klasik dijelaskan bahwa alam semesta beroperasi seperti mesin, yang mana setiap komponen bergerak sesuai dengan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Nah, titik kesamaan dari teori determinisme dan takdir yaitu sama-sama berupaya menjelaskan keteraturan dalam kejadian-kejadian di alam semesta. Kejadian di masa depan, ciri-cirinya bisa kita lihat saat ini. Nah, kemudian dalam perkembangan ilmu fisika kuantum memiliki pandangan yang lebih luas, di mana dalam teori ini dijelaskan bahwa di alam semesta ini penuh dengan kebebasan berkehendak dan ketidakpastian. Menurut fisika kuantum, alam semesta ini tidak sepenuhnya bisa diprediksi. Oleh karena itu,
semua dipenuhi dengan ketidakpastian atau penuh misteri. Konsep ketidakpastian dalam sains memberikan wawasan baru yang justru mendukung pada teori yang dijelaskan di dalam agama Islam, bahwa pengetahuan manusia tentang takdir Allah sangatlah terbatas. Bahkan seorang nabi pun tidak akan pernah tahu tentang takdir yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Saudaraku sekalian, walaupun segala sesuatu di dunia ini sudah ditentukan dengan kadarnya masing-masing, akan tetapi manusia tetap diberikan kebebasan dalam memilih sesuatu dan menentukan langkah-langkah tertentu. Nah, kebebasan ini sebenarnya juga bagian dari putaran takdir tersebut. Dari adanya kebebasan inilah terjadi banyak pemikiran di dalamnya. Di situ muncul pertanyaan, apakah manusia itu benar-benar bebas seutuhnya atau bebas dalam batasan tertentu, sebagaimana yang difahami oleh teori determinisme. Kebebasan dalam pandangan pertama yaitu menganggap bahwa kemampuan individu untuk membuat pilihan secara bebas tanpa adanya tekanan dari luar yang sifatnya memaksa. Nah, ini teori pertama yang muncul seperti itu. Sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa segala sesuatu, termasuk tindakan manusia, sudah ditentukan oleh hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Nah, dari pandangan kausalitas ini, yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah saat individu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan pilihan secara mandiri tanpa adanya paksaan atau kendali dari pihak luar. Nah, ini yang disebut dengan kebebasan. Dalam teori ini menekankan bahwa manusia selain memiliki kendali dan bebas terhadap pilihan mereka, tetapi juga bertanggung jawab atas akibat dari tindakan tersebut. Ini adalah pijakan dari filsafat eksistensialisme yang berkebalikan dengan determinisme. Nah, kebebasan bertindak sebagaimana yang diyakini oleh teori di atas, yaitu teori determinisme, yang meyakini adanya pembatasan dalam pilihan manusia. Sedangkan eksistensialisme meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Ternyata di dalam Islam juga terdapat beberapa pendapat. Artinya berkaitan dengan konsep takdir ini memang belum pernah dijelaskan secara detail, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di sana hanya ada penjelasan secara global, sehingga di dalamnya dipenuhi dengan wilayah atau ranah ijtihadiyah, di mana para ulama, para ahli teologi meneliti tentang teks-teks baik dari Al-Quran maupun hadis tersebut berkaitan dengan takdir. Misalnya kaum Jabariyah, dia memiliki ideologi yang menyatakan bahwa segala perilaku manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Dalam pemahaman Jabariyah, manusia dianggap tidak merdeka dan melakukan pekerjaan hidupnya dengan keadaan terpaksa. Kaum Jabariyah yakin bahwa manusia tidak memiliki andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Misalnya ada seseorang yang beribadah, yang rajin melakukan amal solih, itu oleh Jabariyah dianggap murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun ketika dia melakukan maksiat, melakukan pencurian misalkan, itu juga kehendak Allah. Di samping itu, juga tidak merasa tanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan. Misalkan ada seseorang yang mencuri, karena dia meyakini itu adalah kehendak Allah, maka dia tidak berhak untuk dihukum. Nah, ini karena tidak memiliki tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Teori Jabariyah ini sangat erat sekali dengan teori determinisme, di mana seseorang tidak memiliki kehendak atau pilihan secara merdeka. Adapun kelompok yang berseberangan dengan Jabariyah yaitu Qadariyah. Kelompok ini berasal dari kata qadaro, yang artinya mampu. Secara istilah, Qadariyah diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.
Qadariyah memiliki pendirian bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia juga bertanggung jawab penuh atas perbuatan baik maupun buruk yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi ada seseorang yang mencuri atau melakukan kejahatan, menurut faham Qadariyah, semuanya dikembalikan kepada sang pelaku. Dia harus bertanggung jawab dan harus menerima hukuman jika dia bersalah. Dan jika dia berbuat baik, maka ada sebuah reward, ada sebuah penghargaan bagi dia. Karena itu hasil dari karya pribadi. Nah, paham Qadariyah ini sangat erat dengan filsafat eksistensialisme yang menjunjung tinggi terhadap kebebasan bertindak tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor dari luar. Begitu juga pandangan kaum Mu'tazilah ternyata memiliki kesamaan dengan Qadariyah yang sejalan dengan filsafat eksistensialisme. Di situ memiliki rumpun yang sama, memiliki pemahaman yang sama. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan kepada manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Tuhan akan mengadili manusia berdasarkan perbuatannya, karena Tuhan akan selalu berbuat adil dengan memberikan penghargaan bagi perbuatan baik dan sekaligus akan memberikan hukuman bagi siapapun yang berbuat jahat atau melakukan kesalahan. Nah, selain itu, ada madhab Asy'ariyah juga mengalami perbedaan. Nah, menurut madhab ini, segala sesuatu sudah ditentukan sejak zaman azali, yaitu sebelum adanya alam semesta ini, melalui takdir. Takdir adalah paduan dari qada dan qadar. Qada adalah sebuah ketetapan Allah sejak zaman azali, misalnya menetapkan si fulan menjadi seorang presiden di kemudian hari. Sedangkan qadar adalah bentuk realisasi atau perwujudan dari qada atau konsep yang sudah ditetapkan. Misalnya tadi, dalam qada si fulan ditetapkan bahwa dia akan menjadi seorang presiden. Dan kenyataannya di kemudian hari dia benar-benar menjadi seorang presiden. Nah, ini merupakan bentuk dari qadar tersebut. Dalam pandangan Asy'ariyah, perbuatan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan oleh manusia sendiri. Manusia membutuhkan daya Tuhan dan daya manusia untuk menunjukkan suatu perbuatan. Sebagai contoh, suatu saat ada seseorang yang lapar atau kelaparan. Kemudian dia makan dengan standar nutrisi yang mencukupi, yakni makanan-makanan yang sehat. Makanan sayuran, karbohidrat, protein, dan sejenisnya. Akhirnya setelah dia makan, tubuhnya menjadi sehat dan kuat. Nah, yang membuat seseorang menjadi kuat dan sehat itu adalah Tuhan sekaligus nutrisi yang dia konsumsi. Jadi, walaupun manusia tercipta dengan kemampuannya, akan tetapi manusia tetap tidak memiliki daya untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ini menurut madhab Asy'ariyah. Nah, ternyata juga masih ada pendapat yang lain, yaitu pandangan kaum Maturidiyah yang mengikuti madhab Imam Maturidi, yang memiliki kesamaan dengan Asy'ariyah, walaupun juga memiliki perbedaan sedikit. Menurut madhab Maturidiyah, perbuatan manusia adalah hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Misalnya pada saat ini kita bekerja, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita sendiri ditentukan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menentukan diri sendiri untuk melaksanakan pekerjaan yang kita pilih. Manusia memiliki kebebasan memilih antara perbuatan baik dan buruk. Akan tetapi, perbuatan tersebut tetap berada di bawah kehendak atau kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, manusia juga memiliki tanggung jawab pribadi atas kebebasan yang dia pilih. Karena manusia diberikan bekal akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Aliran Maturidiyah berusaha menyeimbangkan antara kemutlakan kekuasaan dan kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aliran Maturidiyah juga mencoba melerai dua pandangan yang ekstrim antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, sehingga Maturidiyah ada di tengah-tengah. Fungsi kebebasan manusia tidak dihilangkan, juga fungsi kekuatan Allah juga tidak dihilangkan. Saudaraku sekalian, perbedaan dua pandangan besar tentang takdir Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia memang menjadi dua mazhab yang sangat besar. Di sisi lain ada pendapat bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh, memiliki kebebasan mutlak. Di sisi lain ada pendapat bahwa manusia tidak memiliki pilihan sama sekali. Memang sebenarnya manusia tidak memiliki kebebasan mutlak, akan tetapi tetap memiliki kebebasan dalam aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan hari ini kita akan makan, maka pilihan makan itu ditentukan oleh kita sendiri. Allah tidak mengikuti pilihan kita. Kita ingin makan ayam, ingin makan sayur, ingin makan telur. Kebebasan memilih itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Di sisi lain, kebebasan manusia juga harus diimbangi dengan tanggung jawab atas pilihan yang dia buat. Maka bisa kita rumuskan bahwa segala sesuatu itu sudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisi lain, manusia juga tetap memiliki kebebasan. Nah, di sini juga tetap menjaga relevansi penciptaan manusia itu sendiri. Maka manusia bisa memilih sesuatu dengan sebebas-bebasnya dalam kadar tertentu dan dalam situasi tertentu. Dan dalam situasi tertentu, manusia sama sekali tidak ada pilihan. Maka dalam konsep takdir, di sini ada istilah mubrom dan mu'allaq. Jadi takdir itu dibagi menjadi dua, ada mubrom dan mu'allaq. Takdir mubrom yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mutlak, yang bersifat permanen, tidak bisa dirubah oleh manusia. Misalnya tentang kelahiran, kemudian jodoh, jenis kelamin, kemudian kematian, bencana alam, dan adanya hari akhir. Ini siapapun tidak bisa merubah ketentuan-ketentuan ini. Kemudian yang kedua ada takdir mu'allaq, yang artinya digantungkan, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Jika usaha yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ketetapan Allah, maka hasil yang didapatkan pasti memuaskan. Dalam kata lain, takdir mu'allaq adalah sebuah ketetapan yang tidak permanen. Keberhasilannya tergantung dengan usaha yang dia lakukan. Contoh takdir mu'allaq dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang kesehatan, kemudian kepandaian, kemudian kekayaan. Semua itu keberhasilannya dilimpahkan kepada sang pelaku. Semua diserahkan kepada kekuatan usaha kita masing-masing. Maka jika seperti ini, semuanya menjadi mudah teman-teman untuk memahami konsep takdir, baik dari sudut manapun. Dan pemahaman ini bisa menyudahi perdebatan kuat dari pemahaman takdir Tuhan. Semoga kita semua selalu menjadi orang yang sukses dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang baik, dan kita sendiri juga bisa berusaha menjadi orang yang baik. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.